Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Oke, perkenalkan, selamat pagi, sebelumnya selamat pagi, dan perkenalkan, saya Mulyani Salasi sebagai konselor dan ahli gizi yang bertugas pada pagi ini. Dan kalau boleh tahu, siapa namanya ya Mbak? Perkenalkan, nama saya Iva. Oke, kalau boleh tahu keperluan Mbak kesini ada apa ya? Saya kesini disuruh sama Dokter Aldo untuk konsultasi sama ahli gizi di rumah sakit ini, Mbak. Oke, boleh lihat terus surat rujukannya? Oke, berdasarkan hasil rujukan ini, Ibu didiagnosis menderita penyakit hiperkolesterolemia. Sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu penyakit hiperkolesterolemia? Iya Mbak, tahu penyakit yang kadar kolesterolnya tinggi kan? Nah, iya benar Mbak. Dan saya jelaskan sedikit ya apa itu hiperkolesterolemia. Jadi hiperkolesterolemia itu kadar meningkatnya kolesterol dalam darah melebihi tingkat normal. Nah, itu penyakit seperti ini tuh bisa menyebabkan beberapa penyakit lainnya seperti yang pertama penyakit jantung koroner, yang kedua penyakit hipertensi dan penyakit kronis lainnya. Maka dari itu kadarnya itu harus dijaga. Nah, kita di sini akan berdiskusi tentang kira-kira apa saja pola makan yang harus dijaga dan untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darahnya Ibu. Nah, sebelumnya Ibu pernah tidak untuk mengecek tinggi badan dan berat badan? Sebelumnya tinggi badan dan berat badan belum sih, terakhir 2 tahun yang lalu. Oke, boleh kita mengeceknya sekarang. Bisa dilepas sepatunya ya Mbak? Oh iya. Oke, ini kita akan dapatkan. Ini sih ya. Ini sih. Oke, di berat badannya ya Mbak, bisa dilepas jam tangan sampai belakang supaya hasilnya lebih akurat. Oke, bisa kita kembali ke tempat duduk Mbak. Tangan diambil dan tangannya ya Mbak. Oke, berdasarkan data yang kita amati tadi, berat badannya itu sekitar 63,4 dengan tinggi badan 152. Nah, itu tuh sudah termasuk dalam status gizi lebih atau overweight dengan IMT sekitar 27,44. Maka dari itu, Mbak itu harus menurunkan berat badan dan berat badan idealnya itu sekitar 46,8. Aduh, berarti saya gendut ya Mbak. Jadi apakah berat badan saya kesini yang menjadi faktor penyebab kadar kolesterol saya menjadi lebih tinggi? Nah, iya benar Mbak. Itu kalau berat badan itu menandakan bahwa kadar lemak dalam darah itu lagi meningkat. Nah, selain berat badan, itu faktor lain yang mengakibatkan kolesterol meningkat itu seperti yang pertama usia, yang kedua kebiasaan makan, dan yang ketiga itu faktor aktivitas yang kurang, dan yang keempat faktor kebiasaan merokok. Aduh, gimana nih dengan berat badan saya? Apalagi saya suka makanan yang digoreng-goreng nih. Baik Mbak, di sini kami akan membantu Mbak untuk menurunkan kadar berat badan supaya lebih ideal dan mengatur pola makan supaya kadar hiperkolesterolemia dalam tubuh Mbak itu jadi turun. Baik-baik, akan saya ikuti. Nah iya Mbak, nah berdasarkan hasil lab itu kadar kolesterol yang Mbak punya dalam tubuh itu sekitar 240 mg per desiliter. Nah itu kategorinya sangat tinggi. Nah kalau LDL atau kolesterol jahat
LDL itu sekitar 160 mg per desiliter. Nah, itu juga termasuk tinggi. HDL atau kolesterol baik di sini 40 mg per desiliter. Nah, ini tuh termasuk rendah. Kalau trigliserida 180 mg per desiliter, ini juga tinggi. Nah, di sini tuh kita akan membantu supaya mencapai kadar normal. Kolesterol sendiri dia sekitar 200 mg per desiliter di bawahnya kadar normalnya. Kalau LDL 100 sampai 129 mg per desiliter dan HDL 50 mg per desiliter, dan terakhir trigliserida di bawah 50 mg per desiliter. Gitu ya. Kok bisa ya Mbak kadar LDL dan trigliserida saya menjadi tinggi? Nah, pertanyaan bagus Mbak, kadar kolesterol jahat atau LDL itu tinggi karena banyak mengonsumsi makanan yang berlemak dan kolesterol yang tinggi. Maaf sebelumnya ya Mbak, kesehariannya itu suka mengonsumsi makanan yang seperti apa ya? Saya sih suka makanan yang digoreng-goreng, apalagi yang gurih-gurih gitu Mbak. Saya juga paling suka makan makanan seperti jeroan atau otak-otak sapi yang digoreng atau yang digulai Mbak. Oh, jadi Mbak suka mengonsumsi otak sapi yang digoreng atau tidak yang digulai ya Mbak? Iya, saya juga suka makan jeroan sapi yang biasa ada di rumah makan Padang tuh Mbak. Oh, jadi Mbak suka mengonsumsi jeroan. Berapa kali biasanya suka mengonsumsi jeroan dalam satu minggu? Dalam seminggu sih saya biasa makan 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Biasa sih suka makan siang sama teman-teman kantor. Oke, paling sering makan di kantor itu makanannya seperti apa ya Mbak? Dan sayurnya itu paling sering Mbak konsumsi dalam bentuk sayur apa? Kalau untuk sayurnya sih saya jarang makan sayur sih. Kalau makan sayur yang paling sering itu makan daun singkong yang biasa digulai sama nasi padang tuh Mbak. Terus kalau di rumah sih biasanya juga makan sayur yang ada santannya. Kalau untuk sayur bening sih saya kurang suka makan. Oh, jadi Mbak suka makanan yang bersantan. Kalau buah-buahan paling sering makan buah apa ya Mbak? Kalau buah-buah sih saya jarang Mbak. Paling buah apel atau semangka aja kalau lagi ada di rumah. Oke, kalau untuk cemilan seperti apa yang sering dikonsumsi dan berapa kali dalam seminggu untuk konsumsinya? Kalau paling suka ngemil sih goreng-gorengan sih, paling 5 sampai 6 potong biasanya kalau sambil kerja saya makan. Wah, bisa 5 sampai 6 potong ya Mbak? Kalau untuk olahraga biasanya berapa kali dalam seminggu? Wah, kalau olahraga sih saya paling males banget sih Mbak. Biasanya seminggu sekali, tiap hari Rabu aja kalau di kantor. Oh, kalau di kantor biasanya kegiatannya Mbak itu apa saja ya? Paling cuma ngetik di depan komputer aja sih Mbak, karena saya kerjanya di bagian administrasi. Jadi kerja saya tuh cuma duduk seharian di depan komputer dari pagi sampai sore. Oke,